Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dimanapun berada, kali ini kita akan belajar tentang Teorema Pitagoras. Ini adalah pertemuan pertama di kelas 8 semester 2. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami rumus dari Teorema Pitagoras, dan yang kedua, menjelaskan bunyi Teorema Pitagoras. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Ini adalah gambar seorang tukang yang tengah mengukur sudut dari pondasi bangunan. Jadi cara membuat sudut siku bangunan merupakan ilmu yang sering digunakan dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi gedung bertingkat tinggi. Dalam pembangunan rumah tinggal juga sering menggunakan konstruksi yang siku. Mengapa harus siku? Meskipun terkesan sederhana, namun kesikuan ini akan mempengaruhi keindahan, kekuatan, dan bahkan biaya bangunan. Tukang bangunan menggunakan salah satu rumus segitiga yang apabila diterapkan pada pelaksanaan bangunan akan menghasilkan sudut siku 90 derajat. Peralatan yang digunakan adalah benang ukur, patok atau paku, serta meteran. Intinya, para tukang membuat sebuah segitiga yang ketiga sisinya mempunyai perbandingan panjang 3:4:5. Misalnya, mereka menggunakan ukuran 3 meter banding 4 meter banding 5 meter. Tahukah kalian, mengapa para tukang harus menggunakan perbandingan 3:4:5? Apakah ada ukuran selain 3, 4, dan 5? Nah, berikut tokoh atau ilmuwan yang berjasa dalam penemuan Teorema Pitagoras. Berikut adalah tokoh yang bernama Pitagoras yang hidup antara tahun 582 sebelum Masehi hingga 496 sebelum Masehi. Lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan. Salah satu peninggalan Pitagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Yang unik, ternyata rumus ini 1000 tahun sebelum masa Pitagoras. Orang-orang Yunani sudah mengenal penghitungan ajaib ini. Walaupun faktanya, isi teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pitagoras, namun teorema ini dianggap sebagai temuan Pitagoras karena ia yang pertama membuktikan pengamatan ini secara matematis. Pitagoras menggunakan metode aljabar untuk membuktikan teorema ini. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Untuk itu, anak-anakku sekalian, silakan ikuti kegiatan atau laksanakan kegiatan berikut. Yang pertama, anak-anakku sekalian menyediakan kertas HVS atau kertas berpetak, kertas karton, pensil, penggaris, dan gunting. Yang kedua, buatlah 3 buah persegi dari kertas yang sudah disediakan dengan panjang sisi setiap persegi adalah A sama dengan 3 satuan atau 3 kotak, B-nya 4 satuan, dan C 5 satuan. Kemudian guntinglah ketiga persegi itu. Kemudian yang ketiga, tempel ketiga persegi tersebut di karton sedemikian sehingga 2 dari 4 sudut mereka saling berimpit dan membentuk segitiga di dalamnya. Tampak pada gambar berikut. Segitiga apakah yang terbentuk? Yang keempat, perhatikan luas ketiga persegi.
apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah dua luas persegi yang kecil? Kemudian berikutnya, ulangi langkah nomor 2 dan 3 dengan membuat persegi yang berukuran A 6 satuan, B 8 satuan, dan C 10 satuan. Dan terakhir, setelah melakukan kegiatan tersebut, apa yang dapat kalian ketahui tentang hubungan nilai A, B, dan C? Untuk lebih meyakinkan kalian tentang hubungan nilai A, B, dan C, lanjutkan dengan kegiatan berikut. Pada kertas berpetak, gambar 3 segitiga siku-siku A, B, C dengan 3 ukuran yang berbeda, di mana AB 5 satuan, BC 12 satuan, AB 8 satuan, BC 15 satuan, AB 9 satuan, BC 12 satuan. Kemudian selanjutnya, ukurlah panjang sisi ketiga dari setiap segitiga. Lengkapi tabel berikut berdasarkan ketiga segitiga yang telah kalian buat.